Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Azza Saputri. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya ingin melakukan pemijatan bayi dengan teknik-teknik seperti yang dicontohkan, menggunakan media boneka seperti ini. Yang pertama kita lakukan, sebelum kita bertemu dengan pasien langsung, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita membaca rekam medis pasien. Nah, persiapan dirinya antara lain sebagai seorang perawat, kita harus mengetahui cara atau teknik pemijatan bayi secara benar. Kemudian kita juga harus mencopot aksesoris seperti cincin, kemudian ada gelang atau mungkin yang mengganggu ketika proses pemijatan bayi. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan lingkungan terlebih dahulu. Nah, lingkungannya pasien itu yang hangat, tidak pengap, kemudian suhunya terjaga agar bayi tidak mudah kehilangan panas atau kehilangan suhu tubuhnya. Kemudian kita harus mempersiapkan alatnya yang digunakan cukup sederhana, yaitu nanti menggunakan baby oil. Kemudian kita sebelumnya mempersiapkan kasur atau area datar, terus menggunakan lelembutan atau menggunakan spray yang lembut, kemudian atau menggunakan bahan-bahan lainnya, kain yang lembut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan pijat bayi, yang pertama, tangan kita harus bersih dan hangat. Kemudian kita harus memotong kuku terlebih dahulu untuk menghindari goresan-goresan yang mengakibatkan bayi terluka ketika melakukan pijat bayi. Yang ketiga, suhu ruangannya dijaga, seperti mengupayakan untuk suhu ruangan itu tetap hangat dan tidak pengap. Selanjutnya, bayi itu tidak boleh makan terlalu kenyang dan tidak boleh tidak makan sama sekali. Jadi ketika bayi akan melakukan pijat bayi itu sebaiknya harus diberikan makan terlebih dahulu. Intensitasnya bayi makan itu 2 jam. Jadi kita harus memotongnya jadi 1 jam. Jadi harus disusui terlebih dahulu selama 1 jam, baru kita boleh melakukan pijat bayi. Jadi ketika bayi makan dengan 1 jam itu sudah cukup, menghindari bayi nanti menangis ketika lapar, atau nanti kalau terlalu kenyang nanti bisa gumoh seperti itu. Terus jika bayi sedang tidur, maka sebaiknya jangan diganggu terlebih dahulu. Kemudian berikan posisi yang senyaman mungkin. Kemudian baringkan bayi di atas permukaan rata dan lembut dan bersih. Kemudian kita siapkan handuk, popok, kemudian baju ganti dan minyak bayi untuk nanti setelah pemijatan. Tujuan untuk pijat bayi yang akan kita lakukan, yang pertama, menghindari peregangan otot pada bayi, karena bayi kan aktif begitu, jadi nanti meminimalkan tegang otot pada bayi. Kemudian untuk ibunya, kalau bayinya sudah merasa nyaman dan bayinya merasa enak badannya, itu nanti akan memperlancar ASI ibu, minumnya kuat seperti itu. Kemudian tujuannya atau manfaat selanjutnya itu memudahkan bayi semakin tenang. Nah, itu nanti bisa meningkatkan efektivitas tidur si bayi. Kemudian dapat membantu meringankan atau ketidaknyamanan
dalam proses pencernaan tekanan emosi. Kemudian membantu menstimulus pergerakan peristaltik pada pencernaan si bayi. Waktu yang dibutuhkan atau yang disarankan untuk pemijatan bayi sendiri itu ada 2, di pagi hari sebelum mandi dan malam hari sebelum tidur. Itu tujuannya kalau malam hari nanti membantu bayi agar bayi lebih nyenyak tidurnya dan meningkatkan efektivitas istirahat si bayi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Oke, perkenalkan Bu, saya Parawat Fabri, saya yang jaga dari pagi sampai siang nanti Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Oke, ini dengan adik siapa Ibu? Ada adik ya Bu, ya benar sekali Ibu. Nah Ibu, tujuan saya datang kemari adalah untuk melakukan pijat bayi untuk adik-adik di pagi hari ini. Jadi nanti saya akan melakukan pijat bayi yang tujuannya untuk salah satunya meningkatkan efektivitas tidur dan untuk mengawali aktivitas adik pada pagi hari ini. Nah, nanti itu manfaatnya salah satunya untuk menghindari tegang otot Ibu pada adik, karena adik kan tingkahnya itu sangat lincah sekali ya Ibu ya. Kemudian nanti untuk memperlancar gerakan peristaltik pada pencernaan adik-adik. Kemudian dapat membantu meningkatkan pertumbuhan pada adik-adik. Selain itu adik-adik nanti bisa nyaman Ibu. Nah begitu Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Nah Ibu nanti tenang saja, Ibu dapat mendampingi adik-adik dan nanti adik-adik akan saya pijat. Kemudian Ibu bisa memperhatikan cara saya memijat. Nanti saya akan ajari Ibu juga caranya seperti apa agar Ibu nanti bisa memperagakan waktu di rumah. Seperti itu Ibu. Oke. Nah nanti saya sarankan apakah adik-adik ini sudah minum ASI atau belum Ibu? Belum. Nah sebaiknya adik-adik diberikan minum ASI selama 1 jam saja ya Bu ya. Karena kemarin kan adik-adik diberikan full selama 2 jam. Nah untuk pemijatan bayi ini diberikan 1 jam saja Ibu, agar adik tidak nangis atau tidak rewel seketika kita melakukan pemijatan. Kalau terlalu kenyang nanti takutnya adik-adik gumoh seperti itu. Nah Ibu nanti bisa melakukannya pemijatannya itu di pagi hari Ibu, di pagi hari sebelum mandi seperti ini, dan ketika malam hari sebelum adik-adik tidur. Tujuannya tadi Bu untuk meningkatkan efektivitas tidur adik-adik seperti itu Ibu. Oke. Waktunya yang saya butuhkan kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, kita bisa mulai. Saya ambil adik-adik ya Bu ya. Oke. Kita tempatkan dulu di tempat yang nyaman Ibu seperti ini. Oke. Adik, kita pijat bayi ya hari ini. Tujuannya agar adik lebih nyaman, nanti tidurnya jadi lebih nyenyak. Oke adik, bisa kita mulai ya Bu ya. Bismillah. Kita mulai ya adik ya. Kita pastikan dulu kuku kita benar-benar bersih ya Bu, benar-benar tidak ada kuku atau sudah dipotong. Lalu kita berikan baby oil sama gerakan pracara Swedia seperti ini. Jadi punggung kita tangan di atas, punggung satu lagi di atas, diurut-urut seperti ini Bu. Nah seperti ini. Nah ini durasinya itu tidak tertentu Bu, jadi sesuai dengan kebutuhan adik-adik saja. Selanjutnya setelah kita urut-urut seperti ini, kita peras putar ya Bu ya, peras putar dan punggung kita di atas seperti ini, lalu diputar-putar Bu
sampai ke bawah, gantian lagi, diputar-putar lagi sampai ke bawah, dari pangkal paha sampai ke bawah ya Ibu ya. Ini juga tidak ada durasinya tertentu atau jumlahnya yang tertentu. Selanjutnya kalau sudah Ibu, kita urut-urut telapak kakinya ya Bu ya, menggunakan jari jempol. Jangan lupa dikasih baby oil, diurut-urut seperti ini ya. Kalau sudah diurut-urut seperti ini sesuai dengan kebutuhan adik-adik, kita tarik-tarik jari-jarinya seperti ini. Lembut saja Bu, jangan keras-keras. Kemudian kita peregangan menggunakan C ya Bu ya. Jadi ini ditarik terus gini, C seperti ini Bu. Nih seperti ini. Nah kita regangkan seperti ini 3 detik saja, 1, 2, 3. Ketika sudah 3 detik kita pindah ke punggung kaki ya Bu ya, menggunakan jari. Kita urut-urut seperti ini. Nih urut-urut seperti ini Bu. Oke. Nah kemudian kita lakukan pemutaran di bagian pergelangan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol ya, seperti ini. Nah kalau sudah, kita lakukan gerakan praha cara Swedia ya Bu ya, dengan cara kebalikannya, dari bawah ke atas. Jadi punggungnya terletak di atas, kita urut-urut. Nah seperti ini ke pangkal paha. Kalau sudah, kita menggunakan gerakan menggulung. Nah, menggunakan gerakan menggulung dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, seperti itu. Nah kemudian kalau sudah kaki kanan dan sudah kaki kiri, kita menggunakan teknik gerakan akhir Bu. Nah tahap akhir ini adalah kita rapatkan kedua kaki adik-adik, kita tarik ke bawah ya, rapatkan lagi, tarik ke bawah, rapatkan lagi, tarik ke bawah, seperti ini ya Bu ya. Nah nanti kalau Ibu sudah bisa, sudah mudah nanti Bu. Kemudian kalau kaki sudah, kita pindah ke perut ya Bu ya. Gerakan yang pertama itu gerakan mengayuh sepeda dari perut ke perut. Nah dari perut atas ke perut bawah, seperti ini secara bergantian ya Bu. Oke, kalau sudah, kita lakukan dengan mengangkat kakinya. Jadi sambil diangkat kakinya ya, seperti ini ya, seperti ini. Diangkat kedua kakinya seperti ini. Nah ini mengayuh sepeda dengan mengangkat kedua kaki. Kemudian kita membentuk gerakan bulan matahari Bu. Jadi menggunakan jari-jari. Jari yang kanan nanti membentuk setengah lingkaran, terus jari yang kiri full ya Bu ya, searah jarum jam. Jadi seperti ini Bu. Seperti ini Bu. Ini durasinya nggak tertentu kok Bu. Jadi banyaknya itu nggak harus banyak, seperti sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Nah selanjutnya kalau sudah melakukan gerakan bulan matahari, kita lakukan gerakan I love you namanya Bu. Nah jadi tangan kanan kita kita usapkan ke tangan adiknya ya, yang kanan Ibu. Itu tangan kiri kita usapkan dari atas ke bawah, seperti ini, dari atas ke bawah. Nah ini gerakannya juga tidak menentu Ibu, bisa disesuaikan. Kemudian kita lakukan gerakan love atau L nya itu nanti dari kanannya adik-adik ke kiri. Nah seperti ini, kanan adik-adik ke kiri, searah dengan jarum jam ya Bu ya. Kemudian kita membuat huruf U terbalik, dari kanan ke kiri, seperti ini, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Nah ini jumlahnya juga tidak menentu. Kemudian setelah kita melakukan gerakan I love you Ibu, kita menggunakan gerakan
dengan jari-jari berjalan. Nah, ini yang merangsang gerakan peristaltik Ibu. Jadi untuk memperlancar peristaltik untuk pencernaan adik-adik dengan cara berjalan seperti ini. Nah, searah dengan jarum jam ya Ibu ya. Nah, ini disesuaikan Ibu, tidak boleh terlalu keras, jangan terlalu keras juga, nggak baik, walaupun disesuaikan dengan umur adik-adik ya Bu ya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ya Bu ya ke tangan. Nah, ini dicek dulu Bu, adik-adik di ketiaknya ada benjolan tidak. Nah, kita cek, oh tidak ada benjolan. Kemudian kita tangan ya Bu ya dengan cara cara India, dengan cara seperti tadi, punggung tangan tetap di atas, diayuh ke bawah dari pundak sampai ke bawah ya Bu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti ini Bu. Kemudian pras dan putar. Kita punggung tangan tetap diputar dari pangkal sini pundak ke bagian telapak tangan atau pergelangan tangan juga bisa. Nah, diputar-putar, kemudian diputar-putar lagi. Nah, ini durasinya juga tidak tertentu Bu, jumlahnya juga tidak tertentu. Kemudian kalau sudah, kita membuka jari-jari tangan ya Bu ya, dengan jempol. Nah, membukanya seperti ini ya, pelan-pelan saja Bu. Nah, pelan-pelan saja. Kemudian jumlahnya juga tidak tertentu ya Bu ya. Kemudian kita menggunakan teknik pras putar di pergelangan tangan. Nah, seperti ini, pras dan putar ya. Kemudian selanjutnya gerakan prahacara Swedia dengan cara sama kebalikannya, dari jari-jari telapak tangan ke atas. Nah, seperti ini, diurut-urut seperti ini Bu. Nah, diurut-urut seperti ini. Kalau sudah menggunakan cara ini, cara prahacara Swedia ini, kita menggunakan cara teknik menggulung dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah seperti ini Bu. Kalau tangan sebelah kiri sudah, kita lakukan sebelah kanan ya Bu ya, sama caranya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke muka. Kita menyetrika dahi menggunakan jari-jari. Nah, seperti ini ya, jumlahnya juga tidak menentu. Kemudian setrika alis. Nah, sama Ibu, jangan terlalu keras juga, harus disesuaikan dengan umur adik-adik ya Bu ya. Kemudian senyum satu dari pangkal alis sampai bawah mata ya, sampai telinga seperti ini ya, sampai telinga ya Bu ya. Ini jumlahnya juga tidak menentu. Kemudian senyum dua dari bawah hidung, kemudian kita tarik ke telinga ya. Nah, seperti ini ya Bu ya, menggunakan ibu jari dengan lembut. Kemudian senyum tiga dari bawah mulut, kita tarik ke telinga, lewati belakang telinga, lalu maju ke dagu. Diulangi lagi, dari bawah mulut tarik ke telinga, melewati belakang telinga, lalu maju lewat dagu. Kemudian diulangi lagi ya, seperti ini sampai ke dagu ya Bu ya. Kita kembali ke dagu. Nah, ini jumlahnya juga tidak menentu, disesuaikan dengan adik-adik saja. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan cara melingkar dari bawah dagu. Nah, melingkar sampai ke atas telinga, kita tarik ke dagu lagi. Melingkar dari bawah dagu, tarik ke atas lewat belakang telinga, kita tarik ke dagu. Seperti itu ya Bu ya. Ini gerakannya juga tidak menentu, disesuaikan saja, pelan-pelan saja ya Bu ya. Nah, kalau sudah mukanya sudah, kita balikkan adik-adik tengkurap. Kita pertama gerakan maju mundur. Nah, seperti ini, gerakan maju mundur dari pangkal leher ke bawah bokong, di atas bokong seperti ini Bu. Ya,
Kemudian kalau sudah, kita gerakan menyetrika. Nah, ini tangan yang kanan menyangga pantat, tangan yang kiri menyetrika. Dari pangkal leher, dari leher sini ke bawah. Nah, seperti ini. Durasinya juga tidak tertentu, harus berapa gerakan. Setelah itu kita menyetrika dengan cara kaki diangkat. Nah, menyetrika kaki diangkat, ya seperti ini. Kaki diangkat, ya seperti ini. Kakinya sambil diangkat ya Bu ya. Ya. Ini jumlahnya juga tidak menentu. Kemudian setelah itu kita putar-putar Ibu, putar-putar menggunakan jari-jari atau jempol. Kan ini ada ini ya Bu, garis tengahnya ya Bu ya. Jadi kita putar-putar di sini Bu. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas, diputar-putar lagi. Tarik ke atas, diputar-putar lagi ya. Setelah itu, kalau sudah, kita menggunakan cara menggaruk Ibu dengan jari-jari. Nah, ini fungsinya supaya tadi kukunya dipotong ya itu Bu, agar nggak lecet. Nah, kita garuk-garuk ke bawah seperti ini. Nah, garuk-garuk ke bawah seperti ini. Lembut saja ya Bu ya. Nah, kalau sudah digaruk-garuk seperti ini, kita lakukan teknik relaksasi ya Bu ya, dengan cara dipijat asal aja seperti ini. Nah, dipijat asal seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita lakukan teknik relaksasi, pinter nggak nangis ya Bu ya. Ini dilakukan teknik relaksasi dengan cara tangan terlebih dahulu, dengan tangan nanti ke bawah ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki dan tangan dengan diagonal, kaki kanan dan tangan kanan dan kaki kiri dengan cara diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian digantian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki ya Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tekuk kakinya dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tekuk satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tekuk ke bawah yang kanan Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Baik Ibu, ini adiknya sudah selesai dipijat. Ih, pinter ya adik ya, nggak nangis ya. Sekarang menyusul lagi ya ke sama ibunya ya. Iya. Nih Ibu, baik Ibu, teknik pijat bayi sudah selesai. Bagaimana Bu perasaannya setelah anaknya dipijat? Oh, sangat senang ya Bu ya, sangat tahu caranya. Oke, nanti apabila Ibu butuh bantuan saya mengenai teknik pijat bayi yang saya ajarkan kepada Ibu tadi, Ibu juga sudah melihat. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Nah, nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek keadaan adik-adik ya Bu ya. Nah, nanti apabila Ibu memerlukan bantuan, silakan Ibu bisa mendatangi saya atau bisa pencet bel. Nah, terima kasih Bu atas partisipasinya. Terima kasih adik, adik pinter sekali, adik nggak nangis. Ih, saya kembali ke station ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.